Bertemu lagi kita dengan Ibu Diana Kartika Kusumawati, dan juga nanti Bu Diana akan ditemani nih oleh namanya Bapak Anas Purbajati. Teman-teman, selamat siang sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, di pertemuan yang kedua pada materi yang keempat, kita akan belajar bagaimana belajar efektif dengan setara daring. Ibu ulangi lagi ya, bagaimana belajar efektif dengan setara daring. Nah, bagaimana toh? Mengapa harus setara daring? Nah, ini teman-teman. Tetapi sebelum kita tahu tentang belajar dengan setara daring, Ibu mau tanya nih sama teman-teman. Sebetulnya teman-teman itu butuh ijazah atau tidak nih? Ijazahnya dari paket B ini seperti ini bentuknya. Kalau yang paket B nanti meneruskan, maka akan mendapatkan ijazah yang seperti ini bentuknya. Kira-kira butuh atau enggak toh? Pada saat kita membutuhkan ijazah, maka apa yang harus kita persiapkan secara pribadi? Nah, yang pasti ini ya, dengan mendapatkan ijazah, maka ada tanda tanya besar. Bagaimana bisa belajar supaya mendapatkan ijazah? Atau mungkin teman-teman malah mengatakan demikian, nggak usah belajar saja lah, ngapain? Lebih baik kita nyantai, bisa bersekolah di sini, menempuh pendidikan di sini, tapi santai. Aku mau menunda dulu, saya tidak mau ikut pembelajaran, saya tidak mau mengerjakan tugas. Tapi bagaimana? Apakah hal itu akan mendapatkan ijazah? Pasti tidak ya teman-teman. Makanya jika kita ingin menempuh suatu pendidikan, maka kita akan mendapatkan proses dan mewujudkannya melalui apa? Selalu dengan belajar. Selama masa di dunia ini, maka kita tetap harus belajar. Oleh karena itu, mari wujudkan belajar dengan rasa senang diri. Teman-teman, belajar ini ya, belajar itu butuh suatu kesabaran. Teman-teman sabar, pasti oke. Dan butuh proses yang tidak sebentar. Butuh waktu. Kalau dari kelas 7 maka akan menuju ke kelas 9 baru ujian pendidikan kesetaraan, kemudian mendapatkan ijazah. Demikian juga dengan kelas 10 paket C menuju ke kelas 12, itu pasti akan mendapatkan ijazah. Tetapi apa? Sabar dan ada proses. Nah, hilangkan ada rasa cepat-cepat, pokoknya saya cepat. Kira-kira ada nggak ya di SKB dikejar paket itu, paket A, paket B atau paket C, kelas akselerasi? No, kita tidak ada kelas akselerasi. Itu perlu diingat. Oleh karena itu, untuk suatu kesabaran dengan proses yang sedikit lama dan tidak ingin cepat-cepat menguasai materi, tetapi harus paham dengan materi itu, dibutuhkan suatu motivasi. Nah, sebelum kita masuk pada materi motivasi, nanti teman-teman akan diajari oleh Bapak Anas Purbajati tentang apa itu setara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik semua? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Pada materi MPLS hari ini, saya akan menjelaskan penggunaan dari aplikasi setara daring. Pertama-tama, saya jelaskan dulu apa itu setara daring. Setara daring adalah aplikasi belajar mengajar secara online atau jarak jauh yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang biasa disingkat Kemdikbud untuk menunjang proses pembelajaran jarak jauh pada pendidikan kesetaraan. Nah, karena aplikasi ini berbasis online, yang berarti teman-teman harus memiliki dua syarat untuk mengakses aplikasi setara daring, yaitu yang pertama, koneksi internet, dan kemudian yang kedua adalah desktop. Bisa menggunakan smartphone, laptop, maupun komputer. Jikalau teman-teman mengakses menggunakan smartphone,
minimal RAM yang dibutuhkan yaitu 2 GB. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai tata cara penggunaan aplikasi Setara Daring. Untuk membuka aplikasi Setara Daring, teman-teman harus mengakses link berikut, yaitu setara.kemdikbud.go.id. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada 2 tombol, yaitu daftar kemudian masuk. Teman-teman bisa klik masuk, kemudian teman-teman diminta untuk menginputkan username dan kata sandi. Untuk username dan kata sandi, maka akan kami infokan lebih lanjut terkait dengan akun Setara Daring teman-teman. Jadi mohon ditunggu info dari kami. Kemudian jika kita sudah menginputkan username dan kata sandi, maka kita bisa langsung klik masuk. Kemudian akan ada notifikasi berhasil. Kita klik OK saja. Dan ini adalah tampilan dari aplikasi Setara Daring. Di atas ada menu beranda, kemudian kelas, ujian, dan e-modul. Dan ini ada nama dari warga belajar, kemudian jumlah kelas yang diikuti, asal sekolah, dan waktu bergabung. Dan di bawah ini adalah daftar kelas. Jadi kita klik saja untuk melihat mata pelajaran apa saja. Di sini ada kode kelas, kemudian ada daftar mata pelajaran. Di sini ada total 15 mata pelajaran. Bagaimana jika kita ingin mengakses materi ataupun mengerjakan tugas? Semisal hari Senin jam adalah bahasa Indonesia, maka kita bisa klik dulu bahasa Indonesia, kemudian kita klik ke pelajaran, maka akan muncul modul. Kemudian kita klik ada buka materi, kemudian kita klik buka materi, kemudian kita klik ke pastikan ini adalah materi, kemudian kita klik lagi unit 1, dan ini adalah materi bahasa Indonesia. Silakan baca materi berikut. Materi unit 1 kita klik. Ini adalah materi dari unit 1. Kita kembali. Kemudian bagaimana caranya untuk mengerjakan tugas? Di aplikasi Setara Daring ini ada 2 jenis tugas, yaitu penugasan dan penilaian. Apa bedanya? Kalau penugasan adalah tugas dalam bentuk uraian, dan untuk penilaian adalah tugas dalam bentuk pilihan ganda. Kita bisa klik di sini penugasan, kemudian kita klik tugas unit 1. Di sini akan ada tenggat waktu, yaitu adalah waktu yang diberikan kepada Bapak Ibu tutor kepada peserta didik dalam mengerjakan tugas. Jadi saya mohon untuk waktunya diperhatikan ya, karena di sini hanya diberikan waktu 1 kali 24 jam. Kemudian untuk mengerjakan tugasnya kita bisa klik button kerjakan. Kemudian di sini akan ada from kumpul penugasan. Kita bisa mengisi tugas tersebut di from ini. Untuk menu-menu pada from
pengumpulan tugas akan saya jelaskan di lain kesempatan ya. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa klik simpan, klik OK. Dan yang kedua adalah tugas penilaian atau tugas dalam bentuk pilihan ganda. Kita klik saja, maka akan muncul petunjuk pengerjaan, kemudian bentuk pengerjaan, tenggat waktu, waktu pengerjaan, dan jumlah soal. Perlu diperhatikan lagi teman-teman bahwasanya tenggat waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu tutor adalah 1 kali 24 jam. Kita bisa klik kerjakan. Ini adalah tampilan dari lembar kerja pilihan ganda. Di sini ada sisa waktu, kemudian di sini ada nomor. Kita bisa pilih saja jawaban. Untuk menuju soal selanjutnya, kita klik selanjutnya, kemudian kita klik jawabannya, kita lanjut lagi, kemudian kita klik jawabannya. Perlu diperhatikan lagi teman-teman bahwasanya jika kita ingin menyelesaikan tugas pilihan ganda, pastikan untuk mengisi semua nomor. Pastikan teman-teman mengisi semua nomor, kemudian klik kumpulkan, kemudian klik ya. Kita klik, maka nilai akan otomatis muncul. Dan selanjutnya ada menu diskusi. Apabila teman-teman ingin berdiskusi kepada Bapak Ibu tutor, bisa melalui menu diskusi. Kemudian apabila sudah, teman-teman bisa melakukan logout di menu pojok kanan atas, kemudian kita klik keluar. Kita klik OK. Sekian materi MPLS setara daring dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah tahu toh tentang apa itu setara daring? Bagaimana di dalam pembelajarannya? Bagaimana teman-teman masuk di dalamnya? Bagaimana belajarnya? Bagaimana menuntaskan setiap materi? Bagaimana menyelesaikan tugas-tugas? Bagaimana teman-teman melakukan atau mendalami uji modul pada setiap modul 1, modul 2, modul 3 itu di dalam satu action, yaitu semester ganjil. Modul 4 dan modul 5 itu juga dalam satu action, yaitu semester genap. Demikian halnya di kelas tengah dan kelas yang tinggi. Sekarang Ibu akan tunjukkan motivasi itu gimana toh. Kalau saya ingin belajar, bagaimana cara saya bisa menumbuhkan motivasi? Kan lagi males Bu, masa pandemi seperti ini ngapain harus belajar? Apalagi dengan setara daring yang harus membutuhkan, maaf ya, kapasitas HP nih. Aduh, kan Pak Anas tadi sudah kasih tahu kapasitasnya minimal 2 RAM. Padahal punya saya Rumble. Orang genah maksudnya seperti itu ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya supaya meskipun saya tidak punya HP yang sesuai dengan kapasitas ditentukan oleh Bapak Anas, tetapi saya harus punya motivasi. Bagaimana menumbuhkan motivasi belajar dengan setara daring yang efektif? Teman-teman, hidup itu harus punya cita-cita.
Kalau kita hidup tanpa cita-cita, maka hidup kita akan apa adanya. Tetapi kalau kita punya cita-cita, maka kita akan meraih. Saya esok akan menjadi pedagang kelontong yang berhasil. Cita-cita itu sesuai dengan apa minat dan bakat kita. Kalau memang kita suka dengan barang-barang lontong, bagaimana cara kita, inovasi kita di dalamnya supaya menjadi hal itu yang baik. Budiana tuh salah. Saya dari keluarga yang biasanya buat bakso. Ya sudah, berarti dengan buat bakso itu besok saya harus jadi juragan bakso. Nah, itu seperti itu maksudnya. Menuju ke sana, apa yang harus diketahui? Pertama, pastilah kita datang berdoa kepada Allah. Sujud, menyembah, mengucap syukur atas satu hari yang bisa dilalui. Nah, kita tetap harus berdoa. Yang kedua, jangan menunda-nunda waktu. Nih, jangan menunda-nunda waktu. Saya ingatkan lagi, harus punya cita-cita dan selalu berdoa untuk mewujudkan cita-cita itu. Yang kedua, jangan menunda-nunda waktu. Yang ketiga, kalian teman-teman harus tahu nih cara belajarnya. Nah, pada saat kita memiliki cara belajar dengan gaya yang sendiri-sendiri, mari yuk kita belajar bersama. Ada teman-teman kita yang suka, maaf ya, dia suka menggambar nih. Oh, saya belajarnya gambar dulu ah. Lihat apa ya? Oh, saya lihat ini. Oh ya, berarti seperti ini. Kita akan gambar. Kemudian dia mulai menghafal. Dia nggak bisa menghafal, tapi di dalam hafalan dia harus membuat skema. Peta skema terlebih dahulu, peta konsep terlebih dahulu. Maka secara tidak langsung salah satu teman-teman kita memiliki gaya belajar secara visual. Orang gaya belajar secara visual, maaf ya, kalau melihat ada yang jalan sana, kemudian jalan sini, maka matanya itu akan dia melihat orang jalan sana, orang jalan sini. Dia nggak bisa belajar konsentrasi. Jadi kadang kalau orang visual ketemu dengan orang yang gurunya, maaf ya, tutornya jalan sana dan jalan sini, stres. Makanya ada kalanya kalau orang visual ya sudah, dia akan melihat kemana saja, apa saja yang dilihat itu akan terekam di dalam otak dan itu merupakan memori dari belajar. Yang kedua, ada gaya belajar auditorial. Audio berarti mendengarkan. Ada teman-teman yang kalau semami gaya belajar auditorial, contohnya begini, aku minta tolong ya si Ida bacain deh. Ini bacain, ini maksudnya apa? Dia baca, Ida baca dengan segenap hati, segenap tenaga, segenap jiwa ya. Baca nih Ida. Nah, si Dio dia mendengarkan aja. Oh, maksudnya gitu toh. Oh, begitu toh. Nah, teman-teman, itu yang namanya auditorial. Dan dia akan suka musik. Baik musik itu lembut, musik itu jazz, musik itu klasik, atau musik itu Mozart, atau musik itu disco, dan ada juga musik pantura gitu ya, musik dangdut, tapi dia nyaman, belajarnya lebih cepat. Nah, itu juga termasuk dalam gaya belajar yang kedua, yaitu auditorial. Ada lagi nih, belajar kinestetik. Ini adalah pengalaman dari Budiana. Budiana kalau sudah stres ya, nggak bisa apa-apa nih, ya sudah ibu akan jalan. Ibu jalan sambil menghafal. Jalan lagi sambil menghafal. Pokoknya ibu akan melakukan gerak pada seluruh tubuh ibu supaya ibu bisa belajar. Itu yang namanya gaya belajar kinestetik, ya. Jadi gaya belajar ada tiga. Yang satu visual, dua auditorial, yang ketiga adalah kinestetik. Kemudian, bagaimana cara menumbuhkan motivasi yang keempat? Mari belajar untuk memberi penghargaan pada diri sendiri. Terima kasih ya otak, engkau telah bantu saya untuk saya bisa belajar memahami.
Terima kasih tubuh, karena dengan tubuh yang sempurna dan tubuh ini diberikan kecekatan oleh Allah, maka saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya atas semuanya. Mulai beri penghargaan pada diri sendiri, tetapi ada satu hal, tidak boleh sombong. Oleh karena itu teman-teman, mimpi tidak dapat tercapai tanpa usaha sendiri. Dan selalu ya saya katakan, serahkanlah segala apa yang dipikirkan atau direncanakan sepenuhnya di dalam doa. Teman-teman, kalau mau sholat ya sholat, ingin duha, ingin tahajud, lakukan. Untuk yang lain agama Islam, lakukan juga sesuai dengan yang sudah. Memiliki waktu yang indah untuk kita bisa datang ke hadapan Allah. Teman-teman, tadi sudah diajarin sama Pak Anas. Kita di dalam belajar dengan setara daring ini ya, dengan setara daring ini ada 3 ini yang ada diterapkan oleh SKB. 1, daring yang benar-benar daring yang mandiri. Kemudian yang kedua, daring yang terjadwal oleh SKB. Yang ketiga adalah luring. Apa bedanya ketiga jenis itu? Jika kita menggunakan daring secara mandiri maupun daring dengan SKB, maka semuanya harus memiliki perangkat dulu nih dua-duanya. Oke, tetap semuanya memiliki semangat yang tinggi. Nah, bedanya adalah jika daring yang mandiri itu maka dia memiliki sinyal yang kuat, perangkat yang sesuai, dan dia mengerjakan sendiri. Maka modul-modulnya adalah diselesaikan dengan tugas mandiri. Kemudian sampai semuanya selesai, ikuti uji modul. Ini yang daring penuh atau mandiri. Sementara yang daring ada di SKB, bedanya ada di mana? Nah, pada saat lemot ya, tidak stabil jaringannya, mungkin HP-nya yang dipakai ini ada di rumah, maka kalian boleh datang ke SKB sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh pengelola pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C yang ada di SKB Kota Semarang. Ikuti uji modul juga boleh dilakukan di rumah ataupun yang ada di SKB. Itu daring yang terjadwal. Nah, sekarang bagaimana yang terjadi pada luring? Luring ini terjadi apabila 1. Peserta didik tidak memiliki perangkat semuanya, termasuk HP. Mau laptop, mau HP, mau desktop, mau apa saja, itu tidak punya. Kedua, ya, dia harus mengerjakan semua kegiatan di mana? Ada di SKB. Luring datang ke SKB penuh. Ya, karena di rumah tidak bisa melakukan dalam kondisi pandemi ini, COVID-19 ini. Ketiga, uji modulnya bagaimana tidak bisa, maka juga datang di SKB. Nah, teman-teman, jangan khawatir, semuanya itu sudah disiapkan oleh pemerintah, ditaruh di SPNF SKB Kota Semarang. Luring ini ya, luring itu diperuntukkan bagi siapa? Peserta didik yang tidak memiliki perangkat. Kedua, pada pondok pesantren yang tidak boleh menggunakan perangkat seperti HP, laptop maupun desktop ataupun komputer. Semuanya lapas MGA menuju generasi emas. Jadi tempat-tempat yang memang tidak menggunakan daring, dia melakukan luring, maka secara tidak langsung tugas yang diberikan oleh tutor lewat setara daring di-download, kemudian di-print, kemudian tugas itu dan materi itu dibagikan. Demikian juga terjadi pada saat uji modul. Teman-teman, paham ya bagaimana kita belajar setara daring yang efektif?
Sehingga nggak ada alasan lagi nih, nggak ada alasan kalau aduh punya saya HP saya ngadat penuh baru di restart mak itu, atau saya nggak punya HP-nya bapak dan ibu saya dijual. Nah jadi teman-teman tolong tentukan dulu semuanya itu. Oleh karena itu sekarang sebelum ibu mengakhiri, maka suatu belajar jangan takut salah, jangan takut gagal. Tata kembali, kalian punya teknik, punya strategi, bangun kembali sesuai dengan gaya belajar. Gaya belajarnya kalian tuh apa? Kalian punya belajar apa? Gaya belajarnya bagaimana? Lihat kembali target atau tujuan atau cita-citanya kalian. Ibu punya moto nih, orang yang berhasil mencapai sukses adalah yang hidup teratur, berdisiplin, menggunakan waktu. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan dari hari ini. Terima kasih teman-teman, jangan lupa subscribe, like pada video kami, dan akhir kata apabila ada kesalahan, Ibu Diana dan Bapak Anas minta maaf. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam.